dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap. Mudah-mudahan ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita Ayo. gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, insya Ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia rasanya subuh hari ini kita bersama lagi di acara Gaspol Sahur. Gaspol memang. Pak Ustadz jangan ambil bagian saya dong Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz nanti yang buka acara, nanti yang tausiah saya. Ilmunya belum nyampe Pak Ustadz. Masya Allah. Tapi senang sekali sahabat Dahsyat dimanapun Anda berada. Pemirsa Metro TV yang insya Allah lindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan kalaupun ada yang dalam kondisi kurang sehat bisa segera mendapatkan kesehatan, kesembuhan sehingga bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadannya dengan paripurna bersama keluarga. Ya, lagi jangan pula lagi para keluarga yang Allah titipi rezeki yang lebih dari cukup, jangan lupa berbagi. Saudara-saudaraku yang dibeli rezeki bercukupan, makannya enak-enak. Ada sayurnya, ada proteinnya, lengkap deh. 4 sehat 5 sempurna. Tapi ada juga saudara kita yang mungkin makan sahurnya sekedarnya saja, yang penting cukup untuk dimakan. Jadi jangan lupa untuk selalu berderma. Rumah tangga Rasulullah telah memberikan contoh bagaimana rumah tangga Islam yang tidak mengejar dunia semata tetapi juga untuk akhiratnya. Masya Allah, kita ingin sekali Pak Ustadz menjadikan rumah tangga Rasulullah sebagai tauladan di rumah tangga kita sendiri Pak Ustadz. Bagaimana peran Rasulullah dan juga peran Ummul Mukminin, Ya. Siti Khadijah. Bagaimana ilmu-ilmunya, mohon berikan petua dan nasihat buat kita semua Pak Ustadz. Untuk menggambarkan rumah tangga Rasulullah, saya ingin mengisahkan detik-detik Khadijah Ummul Mukminin menghadapi sakaratil maut. Saat itu Khadijah terkenal orang yang paling kaya di Mekah. 2/3 barang-barang mewah yang ada di Mekah itu miliknya Khadijah. Anggaplah ini di Makassar, itu 2/3 barang-barang mewah di Makassar miliknya Khadijah. Pengusaha dan bangsawan terkemuka. Tapi ketika beliau sakaratil maut, ibu tahu baju yang dia pakai sudah 83 kali tambal. Banyaknya itu tambalnya, 83 kali tambal. Ibu tahu yang namanya ditambal? Robek, jahit, robek, jahit. Dan berapa tambalan 83? Di tambalan yang ke-83 itu tidak lagi menggunakan kain tapi menggunakan pelepah daun kurma. Kenapa? Habis kainnya. Maka ketika beliau sakit, dia panggil anaknya Fatimah. Wahai Fatimah anakku, tolong kau datang ke bapakmu. Sampaikan ke bapakmu, ada itu serbannya yang selalu dipakai menerima wahyu. Mintakan saya. Saya mau gunakan untuk jadi kain kafan. Mudah-mudahan kain kafan itu Allah ringankan nanti azabku di kubur. Rumah Rasulullah itu kecil Bu.
Rumah Rasulullah itu dindingnya kalau berbicara di samping, di kamar sebelah pasti kedengaran. Nabi mendengar keluhan istrinya. Lalu Nabi datang kepada Khadijah. Wahai istriku, habis hartamu untuk membantu dakwah saya. Kamu tadinya bangsawan yang kaya dan sekarang habis, dan baju yang kamu pakai baju yang beberapa kali tambal. Hanya inikah yang kamu minta, kain serban, dan kamu malu memintanya? Khadijah semakin sesak napas. Turun malaikat Jibril menyampaikan pesan kepada Nabi. Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah. Allah yang titip salam. Sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah. Dan sampaikan pula kepada Khadijah, Allah telah menyediakan istana dalam sorga buat Khadijah. Dan istana itu terbuat dari jamrud. Istana itu terbuat dari mutiara. Lalu berhembuslah napas Khadijah meninggalkan Rasulullah untuk selama-lamanya. Rasul tentu sedih, berduka yang sangat dalam. Beliau memeluknya. Wahai Khadijahku. Rasulullah memanggil istrinya, selain ada panggilan kasih sayang seperti Ummul Mukminin, Nabi juga menyebut nama istrinya, tapi ada kata ku di depannya, di belakangnya, wahai Khadijahku. Saya menjadi saksi, hartamu habis untuk dakwah. Hartamu dinikmati oleh kaum muslimin. Berapa banyak orang yang berpakaian gara-gara hartamu. Termasuk yang kupakai sekarang adalah engkau yang membelikanku, wahai Khadijah. Wahai Khadijah, waktumu habis untuk melayani aku. Saat orang tidak ada yang percaya kepadaku, engkaulah orang pertama yang percaya kepadaku. Saat di Mekah kita diboikot 3 tahun tidak boleh bertransaksi dengan Bani Hashim. Habis hartamu untuk memperjuangkan dakwah. Wahai Khadijah, saya tidak mampu memilih lagi perempuan sebaik engkau. Berembuslah napas Khadijah. Itulah Siti Khadijah. Dan suatu ketika saat beliau masih hidup, pernah Nabi pulang dari dakwah. Adab Khadijah, kalau datang suaminya, dia langsung berdiri. Khadijah waktu itu dia lagi menyusui anaknya Fatimah. Lalu Khadijah berdiri menyambut Rasul pulang dari dakwah. Ini adab buat ibu-ibu. Datang suami, jangan kau duduk. Datang suamimu, jangan kau nonton. Datang suamimu, malah kau belakangi. Khadijah lagi menyusui. Dia bangkit menyambut suaminya. Dan Rasul pun menghormati Khadijah dan berkata, tetaplah kau duduk di situ. Menyusui Fatimah. Dan apa yang terjadi ibu-ibu? Waktu itu Khadijah sudah tidak punya perbekalan makanan. Apa yang keluar dari asinya Khadijah? Darah. Tidak ada lagi isi susunya. Darah yang keluar. Nabi berduka melihat istrinya dan mengambil Fatimah dalam pelukannya. Lalu Rasulullah pun memeluknya karena capek dalam dakwah. Nabi bersandar membaringkan kepalanya di atas Khadijah, paha Khadijah. Khadijah mengusap-ngusap kepala suaminya yang capek dalam dakwah karena tertidur. Tanpa disadari, menetes air mata Khadijah melihat suaminya. Tertimpa air mata, Nabi bangun. Dan apa kata Rasul? Wahai Khadijahku, kenapa engkau meneteskan air mata? Apa engkau menyesal menikah kepadaku? Kau tadinya bangsawan yang sangat dihormati di Mekah. Setelah engkau menikah denganku, kamu dihina. Apakah engkau menyesal menikah denganku? Yang tadinya kamu kaya raya, habis hartamu sekarang ini. Apa jawab Khadijah? Demi Allah yang mengutusmu ya Muhammad.
saya tidak menyesal menikah. Kebangsawananku aku sudah serahkan kepada Allah. Derajatku yang mulia aku serahkan semuanya kepada Allah. Hartaku yang banyak aku serahkan semuanya kepada Allah. Cuma aku membayangkan bagaimana nanti kalau saya sudah meninggal. Bagaimana nanti sepeninggal engkau jika aku sudah tidak berada di tengah-tengahmu. Selama ini ada aku yang dihormati orang sehingga orang tidak terang-terangan menyerangmu. Selama ini ada hartaku yang bantu mendakwakanmu. Bagaimana sepeninggal aku? Ya Muhammad, andai saja ajal telah menjemputku dan engkau membutuhkan sesuatu, silakan kau gali kuburku, ambil tulangku, jual tulang-tulangku kalau ada yang mau membelinya, gunakan untuk dakwamu. Itulah Khadijah. Pantas ketika Khadijah meninggalkan Rasulullah sampai bersabda, barang siapa seorang wanita meninggal dunia dan suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, percaya itu perempuan calon penghuni sorga. Ayo ibu-ibu, mari kita koreksi rumah tangga kita. Masya Allah. Pondasi rumah tangga Rasulullah tidak bergelimang dengan emas berlian. Pondasi rumah tangga Rasulullah habis hartanya untuk dakwah. Tapi beliau tetap berbahagia. Bagaimana umat Islam sekarang? Rumah mewah tapi kita tidak sholat. Harta berlimpah tapi kepada keluarga-keluarga kita pun tidak menikmati harta kita. Ramadan ini koreksi buat kita. Ayo kembali belajar tentang rumah tangga Rasulullah. Belajar itu dimulai dengan mendengar-dengar dakwah, baca-baca buku agama tentang sirah nabawiyah atau sejarah-sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat sekali, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Kita akan lanjutkan, kita akan break sebentar. Begitu mulianya Ummul Mukminin Siti Khadijah. Dan pasti banyak sekali kisah-kisah dari beliau yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membina rumah tangga di jalan Islam. Jangan kemana-mana, selanjutnya kami akan kembali tentunya masih di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini kami masih dari Masjid Hajjah Siti Mangkota Makassar. Tentunya kita ingin untuk memperdalam ilmu agama dan mendapatkan berkah di bulan suci Ramadan untuk di Gaspol Sahur. Kita gaspol, nggak pakai rem-rem nih untuk memperdalam keimanan kita. Untuk itu saya mau mengabsen dulu yang sudah hadir di sini. Yang pertama ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Baiti Jannati. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Babul Jannah. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Hakim Pesona Pelangi. Lalu kemudian dari Majelis Taklim Nurul Mukminin Daya. Kita lanjut lagi Bu. Kalau begitu kita lanjut lagi untuk mendengarkan petuah di Gaspol Sahur. Ustadz Dasar. Ya Mas Bayu, ini ada dua majelis taklim yang identik dengan rumah tangga. Satu Baiti Jannati. Itu hadis Nabi, rumahku laksana sorga bagiku. Ya. Yang kedua Babul Jannah. Babul Jannah. Rumah sorga. Ini dua. Alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah bagaimana kita mengaplikasikan kalimat-kalimat itu. Nah, itu dia Pak Ustadz. Ya. Kalau mendengar kisah-kisah dari Ummul Mukminin Siti Khadijah, begitu mulianya beliau mendukung dakwah Rasulullah. Nah, sekarang bagaimana mengimplementasikan kisah-kisah tadi dalam rumah tangga yang masa sekarang Pak Ustadz? Oke, pertama, ibu-ibu ingat tadi, kata malaikat Jibril, ya Muhammad ada salam dari Allah. Itu penghargaan Allah kepada Khadijah, salam. Saya saja dapat WhatsApp dari pejabat, lebaran kemarin saya dapat kartu lebaran dari Bapak Prabowo, itu saya bawa pulang itu kartu lebaran saya.
Saya kasih lihat semua saudaraku. Presiden. Sudah bangga. Ini Allah yang titip salam. Mau enggak disalam oleh Allah, Bu? Sifat seperti Khadijah. Apa sifat Khadijah? Satu dari kisah tadi. Kenapa Allah katakan diberikan istana yang terbuat dari mutiara. Bukan dari emas, bukan dari jamrud, bukan dari berlian, tapi dari mutiara. Ibu tahu sifat mutiara? Mutiara itu, Bu, hidup di dasar laut, lalu terbuka cangkangnya, masuk pasir. Pasir itu lalu dia tutup cangkangnya. Bisa bayangkan ibu kelelep pasir. Sakit Pak Ustadz. Tubuhnya itu mutiara kan daging. Seperti kerang itu kan. Masuk di dalam. Bayangkan sudah supaya gampang kita paham. Mata kelelep satu biji pasir. Sakit. Kan teriak. Mutiara tidak. Dia tutup cangkangnya. Dia kelola dengan baik. Setelah itu dia buka. Yang tadinya pasir menjadi mutiara. Apa sifat Khadijah? Tidak pernah berkeluh kesah. Tidak pernah dia buka rahasia rumah tangganya kepada orang. Khadijah sekarang, Khadijah KW 5. Udah KW nomor 5 Pak Ustadz. Khadijah palsu. Iya. Semua urusan mau dia upload. Bertengkar sama suaminya, semua dia maki-maki suaminya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Rugi saya menerima lamaranmu. Apa lagi? Maknanya tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Ingat saudara kita yang baru-baru terjadi Nusa Tenggara Timur, anak usia 10 tahun dia gantung diri karena minta ibunya pensil dan buku, harga di bawah 10.000. Ibunya tidak bisa penuhi. Anak ini berbesar hati dan berkata, biar saya pergi duluan supaya tidak menjadi beban buat orang tuaku. Demi Allah, pejabat yang membiarkan seperti ini, kalian akan bertanggung jawab di akhirat kelak. 10.000 tidak mampu ditutupi. Maka ibu-ibu jangan mengeluh. Kita masih bisa makan yang enak. Kita masih bisa pakai listrik. Saudara kita di Nusa Tenggara Timur, banyak rakyat kita beralaskan tanah. Tidak punya lantai. Atapnya masih pakai daun padi. Tidak punya listrik. Kita yang sudah tinggal di kota masih juga mengeluh. Allah marah kepada orang-orang seperti ini, tidak mau bersyukur, dan Allah akan lebih marah lagi kepada pemerintah yang membiarkan rakyatnya kemiskinan sementara hidupnya bermewah-mewah. Berbicara rapat-rapat tentang rakyat miskin, berbicara tentang rapat-rapat rakyat sengsara, tapi rapatnya di mana? Di ruang-ruang hotel berbintang 5, makannya enak-enak. Gimana rasanya kamu dapat seperti itu? Coba Rasulullah mengajarkan kita tentang ini. Di rumah tangganya sendiri tidak ada apa-apa yang bisa dia makan. Prinsip Rasulullah, biarlah keluarga saya lapar, biarlah keluarga saya menderita, yang penting umatku bahagia. Kebalik pejabat kita sekarang, biarlah rakyat saya menderita, yang penting saya kenyang. Khadijah tidak pernah mengeluh. Kita sedikit-sedikit curhat. Mana ada rumah tangga, Bu, yang tidak ada masalahnya? Orang kaya pun ada masalahnya. Apa masalahnya orang kaya? Kasar-kasar anaknya. Coba lihat anak-anak orang kaya. Mayoritas tuh melawan anaknya. Yang punya mobil ada juga masalahnya. Apa masalahnya? Kalau mobilnya terlambat pulang tidak bisa tidur. Ibu enak tidur, tidak perlu mikir mobil. Semua orang punya masalah. Kurang apa mulianya Rasulullah? Rasulullah tidak pernah bikin dosa. Rasulullah tidak pernah nyakiti orang. Dalam rumah tangganya pun ada masalah. Dan apa sikap istrinya menghadapi masalah? Dia tidak pernah mengeluh. Dia hanya mengeluh kepada Allah dalam sholatnya. Maka ibu-ibu ketika ada masalah, jangan curhat di tetangga. Jangan curhat kepada saudara. Lebih curhat kepada Allah dalam salat hajat. Ya Allah, capek sudah saya menghadapi kemiskinan. Saya pelajaran saya, Bu.
Anak saya waktu kecil dulu senang kolam. Senang mandi di kolam. Senang lihat ikan. Saya mau bikin, tidak ada uang. Saya bawa ke tetangga lihat-lihat ikan yang ada kolam yang ada ikannya. Pergi lihat nak. Sudah lihat, saya berdoa, ya Allah, berikan saya rezeki supaya saya bisa juga bikin kolam yang bisa lihat anak saya, supaya saya tidak kasih repot tetanggaku. Dengan izin Allah bisa. Kalau kita niat baik, ya Allah, anakku suka, kasihan pergi berenang. Berikan saya kemampuan supaya saya bisa bikin kolam renang juga. Supaya saya tidak kasih susah orang. Ya Allah, anakku suka naik mobil. Engkau tidak ada yang mustahil di sisimu, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berikan saya mobil. Supaya saya tidak mempermalukan keluargaku. Doa, jangan curhat di medsos, curhat kepada Allah dalam namanya salat hajat. Suami kita nakal, kasar, suami itu Allah yang kasih hidayah. Minta kepada Allah, ya Allah, saya capek menghadapi suami saya, ya Allah, saya minta cerai, ada anak saya mau berhenti jadi istrinya, saya tidak punya pekerjaan. Engkau melarang saya minta kepada manusia, Kau larang saya menjilat kepada manusia, maka aku datang meminta kepadamu. Karena Engkau janjikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau tempatku menyembah, Engkau tempatku mohon. Aku datang memohon kepadamu. Angkat derajatku, berikan hidayah kepada suamiku. Kalau ibu tiap malam selama Ramadan 30 Ramadan, ibu bangun sholat tahajud, masa sih Allah tidak kabulkan? Cuma kan kita tidak, ada masalah kita curhat di Facebook. Ada masalah kita curhat sama tetangga. Akhirnya apa? Rahasia satu komplek tahu. Maka sifat Khadijah, jangan mengeluh kepada manusia. Ngeluhlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Apalagi sifatnya Khadijah? Ya. Memuliakan suami. Khadijah itu bagaimana cara memuliakan suaminya? Dia usap-usap. Coba ibu praktek ini nanti. Yang ketawa, saya serius geli ini. sendiri sih Bu. Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Nah ini kita pengen tahu nih bagaimana ya zaman sekarang, kira-kira masih ada nggak suami? Kira-kira suami ibu mau nggak dibelai-belai lagi? Nah, kami akan lanjutkan saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, sebelum kita lanjutkan tema kita hari ini mengenai Ummul Mukminin Siti Khadijah, saya mau tanya Pak Ustadz, gimana warna baju saya? Warnanya oke Pak Ustadz? Cocok? Keren? Keren. Keren. Ah, Keren. Keren. ya maklumi orang Makassar. Jadi keren. Dengan teman Bagus saya, ya Pak Ustadz? kalau saya bicara di tempat-tempat non Bugis, dia bilang, Ustadz kenapa itu orang Bugis kalau bicara selalu kelebihan G? Kenapa? Makang, ikang. Saya bilang itu Bugis pinggiran. Oh. Kalau kami Bugis modern. Sama. Ada kayaknya juga. Kereng ini kereng. Kereng ya Pak Ustadz. Kereng. Nah ini tahu nggak pilihan siapa Pak Ustadz? Masya Allah. Pilihan istri saya Pak Ustadz. Ya sulaman-sulamannya. Iya. Masya Allah. Kenapa saya percaya pilihan istri saya Pak Ustadz? Ya. Dia milih suami aja benar. Masya Allah. Gak boleh Ini sama. produk apa Mang? Gajah duduk Pak Ustadz? Gajah duduk. Iya, kalau dulu kan mungkin taunya gajah duduk cuma produksi sarung. Tapi kan sekarang banyak yang imitasi. Bagaimana cara membedakannya? Yang asli itu diproduksi PT Gajah Duduk. Udah gitu logonya monokrom, hitam dan putih. Ada tulisan Arabnya gitu Pak Ustadz. Ada juga tulisan-tulisan Arabnya, Betul. ada monogromnya. Betul. Alhamdulillah. Itu yang asli. Ya. Jadi ada baju, ada peci, pas untuk menikmati bulan suci Ramadan biar lebih khusyuk. Oke. Gitu Pak Ustadz. Nah kita lanjut lagi Pak Ustadz. Ya. Nah tadi kan Ustadz sudah menyampaikan bagaimana cara memuliakan suami Siti Khadijah dengan membelai-belai kepala Rasulullah. Nah kalau zaman sekarang mungkin suami tiba-tiba Nah, gini. Kalau mau lihat
bagaimana sifat Khadijah itu, salah satu indikatornya lihat dari hadis Nabi. Nabi bilang istri yang soleha itu satu, menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Berarti pasti Siti Khadijah menyenangkan hati. Masya Allah. Maka itulah sebabnya pahala buat ibu-ibu kalau ibu dandan untuk suami. Sekarang tidak usah jawab saya pemirsa. Ibu-ibu dandan untuk suami atau untuk pergi pengantin? Untuk apa Bu? Rata mau lihat buktinya, ibu dandan untuk suami, itulah ketika mau tidur. Apa? Berdandan jadi kalau mau tidur. Dasar 3 hari Pak Ustadz. Bu, ibu kalau dandan dulu rapi-rapikan, pakai parfum, pakai baju yang baik, tidur sama suami karena mau melewatkan suami, itu malaikat berdoa, ya Allah rahmati wanita ini sepanjang malam karena dia dandan untuk suaminya. Itu Allah. Cuma kita kalau mau tidur ndak sikat gigi. Pas berhadapan suami. Itu dulu. Sekarang? Dulu. Sekarang tidak kan? Jangan juga berlebihan Bu. Mentang-mentang sudah dengar begini. Mau pulang suaminya dikuncir 3 rambutnya. Dia pakai rok sini. Pakai yukensi. Pakai celana. Datang suami. Kata suami. Astagfirullah. Kesurupan istriku. Masya Allah. Baik, yang mau bertanya silakan ibu-ibu boleh angkat tangannya mengenai tema kita hari ini. Ya, siapa yang mau bertanya? Oke, silahkan. Boleh ibu Ya. berdiri sebutkan nama dan pertanyaannya. Ya, sini Bu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ibu Suryati dari MT Nurul Mukminin, Kelurahan Dayak, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana saya selaku seorang istri mendukung suami bisa masuk surga seperti Khadijah. Makasih. Masuk. Mendukung Suami agar mendapat jaminan masuk surga. bersikaplah seperti Siti Khadijah. Ya. Terima Oke, kasih Ustaz. terima kasih Ibu Nur ya. Jadi bagaimana mendukung suami? Saya begini Bu, saya ini mamanya Cek. Kan mengeluh juga, cari kegiatan. Saya kasih kegiatan, kesibukan, cari nafkah. Saya bilang, saya yang mana pilih bikin kegiatan tapi kurang ibadah. Atau ibadah lancar datang rezeki. Ibu-ibu kira-kira pilih mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau mau suruh milih dua-duanya. Itu agak susah Ibu. Karena ibu bukan manusia super istimewa. Maka saya bilang istri saya, mau bantu saya cari nafkah, kau juga gampang masuk surga. Ngaji di rumah. Ajar anak ngaji. Pagi sholat duha 8 rakaat. Baca surah Al-Waqiah tiap pagi. Malam-malam ketika saya belum pulang karena pergi berhari-hari, kau bangun sholat tahajud. Minta rezeki. Kamu yang berdoa, saya yang mendatangkan rezeki. Karena berdoa tidak cukup, harus ada kegiatan. Ya Bu? Harus ada sebab. Sunnatullahnya masuk rezeki. Alhamdulillah, setengah mati. Ikhlas belajar, mengaji, dengar dakwah. Saya pulang, bawakan kau berlian. Enggak perlu kau pergi dagang. Ada orang dagang dari pagi sampai malam. Enggak bisa beli berlian. Sudah enggak ngaji, enggak sholat, enggak al-waqiah, enggak tahajud. Lepas dua-duanya. Jadi perempuan itu dalam Islam tidak wajib cari nafkah. Siapa yang wajib cari nafkah? Suami. Apa kewajiban istri? Buat suamimu tenang jiwanya ketika dia pergi. Bagaimana supaya tenang jiwanya Bu? Ibu telepon. Bang, Daeng, jangki cemas, selalu ki optimis. Baru ki ini ku salat duha, 8 rakaat kak salat duha. Supaya Tuhan buka pintu rezeki kita. Jangki menghalalkan segala cara di. Malu kak itu sama bapakku kalau ditahu ki koruptor.
Begitu caranya bantu suami. Malam hari lagi rindu sama suami, video call. Saya tidak tahu kenapa saya rindu sekali malam ini. Saya daripada saya berfantasi tidak rinduku kuobati dengan saya bangun sholat tahajud. Mudah-mudahan dalam sujud ini Allah dengar doaku supaya najaga ki Allah dalam pekerjaan. Kan enak kita laki-laki kalau begitu. Cuma kalau kau telepon di mana kok? Di mana kok? Pulang jam berapa? Sama siapa? Cuma begitu. Bawaannya interogasi ya Pak Ustaz. Saya di kantor. Berkantor. Video call kok dulu. Ketawa semua karena ini semua pelakunya. Jangan-jangan yang di rumah juga pelakunya. Jangan kemana-mana sahabat Dasar, kami akan kembali saat lagi dan kita akan dengarkan pertanyaan lain dari jamaah. Tetap bersama di sini, Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih. Kita lanjutkan tentunya di Gaspol Sahur. Seperti janji kami tadi, kita akan berikan kesempatan buat mendengarkan pertanyaan dari jamaah. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Yang mana nih? Oh, sebelah kanan. Sudah ada mikrofon, silakan maju ke depan. Ibu sebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari Majelis Taklim Babul Jannah yang beralamat di Jalan Urip Sumaharjo di samping Coto Maros. Saya suka contohnya itu Bu. Masya Allah. Apalagi kalau gratis. Mampir maki Pak Ustaz. Enak itu Bu. Berkali kita yang punya. Bukan Ustaz, tetangga. Iya, syukran Pak Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya Pak Ustaz mengenai pandangan Islam Ustaz. Wanita yang setelah menikah tapi ingin berkarir atau tetap bekerja. Bagaimana pandangannya? Terus kita juga kan perempuan ini sepertinya dianggap remeh, kayak tidak punya kemampuan untuk mencari nafkah. Padahal tujuan kita itu baik untuk membantu suami kita. Terus dalam kita juga ada dia sistemnya perempuan bisa tonjol Ustaz. Ya. Itu saja Ustaz. Ya. Syukran. Tafadhol Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, izin Pak Ustaz menambahkan sedikit. Kadang-kadang jadi perempuan juga susah tuh Pak Ustaz. Begitu punya karir nggak boleh. Begitu punya karir gajinya lebih besar dari suami, suami juga marah, kesel. Itu bagaimana Pak Ustaz? Sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu. Ibu-ibu, kalau misalnya gajinya suami tak 2 juta. Gaji suami 2 juta 1 bulan. Ibu gajinya 10 juta 1 bulan. Berapa suami? 2. Istri? Kira-kira masih kita hormati suami tak? Bener ya. Suamimu saja gajinya 10 juta, ibu ndak punya dapat, masih kau lawan suamimu. Iya toh? Itulah sebabnya maka kewajiban cari nafkah bukan pada istri. Kenapa? Karena kalau istri cari nafkah dan penghasilannya banyak, potensi melawan suami. Bukan saya bilang dia lawan suami, dia punya peluang lawan suami. Lihatlah perempuan yang banyak uangnya, umumnya dilecehkan suaminya. Padahal dunia ini sementara. Perempuan kerja, boleh. Siti Khadijah kerja tuh. Pedagang sebelum dia menikah. Tapi setelah menikah dan menjadi istri Rasul, hartanya dia gunakan untuk dakwah. Berhenti dia, selebihnya Rasul. Boleh perempuan cari nafkah dengan syarat 1, kewajibannya sebagai istri tidak diabaikan. 2, kewajibannya sebagai ibu dia tidak abaikan. Apa kewajiban istri? Melayani suami. Kalau ibu pulang jam 7 malam, nah suami mau dilayani. Biasa mengamuk maki itu. Capek. Banyak sekali bicaranya ini. Sama-sama aja cari uang. Pada saat itu murka Allah telah menyertai ini ibu. Kenapa yang sunnah kau urus, kewajibanmu kau abaikan? 2, sibuk pagi pergi
anak tidak diurus, anak tidak dididik, anak tidak dibimbing, akhirnya anaknya apa? Berzina di rumahnya. Ada begitu? Ada, banyak curhat sama saya. Anak-anak SMP berzina. Saya tanya, di mana kau lakukan? Tidak mungkin kau masuk hotel. Di rumahku. Kenapa bisa di rumahmu? Mana orang tuamu? Semua sibuk. Itulah pentingnya ibu ada di rumah. Bu. Hei. Siapa doakan Ki kalau mati Ki, Bu? Suami. Dan kau haram. Suami kemana Pak Ustadz? Kawin lagi. Ya, makanya ibu tidak dilarang cari nafkah selama ibu tetap menjalankan tugas sebagai istri dan tugas sebagai ibu. Kalau diabaikan semuanya ini dua, maka ibu tidak akan mendapat ridha dari Allah. Bahkan kalau suamimu tidak ridha kau kerja, maka yang ada langkah-langkah kaki ibu sepanjang keluar rumah, itu Nabi jelaskan laknat Allah menyertainya. Auzubillah min dzalik. Lebih baik emak Bu, tinggal Ki mengaji di rumah. Senin Kamis, Al-Waqiah, malam tahajud, tidak perlu keringat, datang suami dapat uang. Daripada setengah mati kerja cari kegiatan, tidak dapat juga uang. Habis waktu sholat, tiba-tiba Allah bilang pulang, mati tidak ada bekal. Ibu kerja banyak uang, ada mobilnya, rumahnya bagus, lupa sholat, lupa ngaji, anak tidak dididik, mati mendadak, rumahmu istri kedua yang pakai. Aduh, auzubillah min dzalik. Waduh. Iya toh. Jadi insecure. Siapa yang pakai emas berlian yang ibu kumpul? Istri kedua. Iya toh. Maka lebih baik ibu perbanyak amal. Iya toh ibu? Perbanyak amal. Amal mati mendadak, amal ada. Iya toh. Alhamdulillah. Seperti yang dicontohkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Siti Khadijah. Masya Allah, Pak Ustadz kita ingin sekali punya keluarga di mana istri meniru, mencontoh seperti Siti Khadijah. Tapi untuk mendapatkan seperti beliau, apa yang harus dilakukan suami Pak Ustadz? Ya itu kan begini juga banyak update status. Mau punya istri seperti Siti Khadijah. Tapi baru dia Abu Lahab. Nggak cocok iya, jadi juga. suaminya harus gimana Pak Mesti Ustadz? juga seperti suaminya seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah itu Bu tidak pernah kasar kepada istrinya. Sampai Nabi katakan, bukanlah bagian dari umatku suami yang tidak tahu menghormati istrinya. Untuk coba lihat Rasul, datanglah itu Hafsah, istri Nabi, bawa kue untuk Khadijah, untuk Rasulullah. Aisyah datang keluar, apa? Dia pecahkan, itu makanan dia buang. Ini Nabi bersama sahabat tuh di ruang tamu. Bayangkan Mas Bayu kalau dilihat kita lagi teman-teman ini tiba-tiba istri kita ngamuk di pintu. Waduh. Kau menghina saya, kau tidak hargai saya. Oh, Nabi tidak. Bagaimana reaksi Nabi? Dia beritahu tamunya, kau lihat itu ibumu, cemburu lagi dia. Cuma berkata begitu, cemburu lagi itu. Wajar perempuan pencemburu. Apa sikap Nabi? Lalu dia ambil itu yang terbuang tadi, dia kasih kembali kepada sahabatnya. Lalu Nabi bersabda, bukanlah bagian daripada umatku laki-laki, suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Ketahuilah aku adalah suami yang paling memuliakan istri. Bagaimana lagi Nabi cara memuliakan istrinya? Beliau tidak panggil namanya. Khumaira, yang kemerah-merahan pipinya, itu panggil. Jangan mentang-mentang istrimu hitam kau panggil Blacky. Jadi beda dong Pak Ustadz kalau Blacky. Itu. Oh banyak lagi tapi waktu terbatas. Iya. Lain waktu kita bahas bagaimana Rasulullah sebagai suami. Baik Pak Ustadz, kalau gitu izin mungkin untuk menutup sesi atau tema kita hari ini boleh diberikan petuah sebagai nasihat dan pegangan buat kita di hari ini Pak Ustadz. Jadi Ramadan ini waktu untuk
kembali berkumpul keluarga. Ya kan? Harta terbaik adalah keluarga, ya. Ibu bapak besok-besok meninggal, anaklah yang kita harapkan mendoakan kita. Besok-besok kita sudah uzur, anaklah yang kita harapkan untuk membantu. Maka di bulan Ramadan ini saat, waktu, momentum untuk kembali merapatkan keluarga yang 11 bulan mungkin berjauhan. Caranya, ayo minimal dengar dakwah. Ibu dengar dakwah kalau ada suami di samping, judulnya kewajiban suami kepada istri. Besoknya lagi suami lagi dengar ceramah, kewajiban istri kepada suami. Kewajiban orang tua kepada anak. Sudah itu sebagai orang Islam kita pegang janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Millokuna sangokuya pasti lo walekku. Minta kau kepada aku pasti saya kasih kamu. Maka di bulan Ramadan ini banyaklah meminta kepada Allah dalam doa kita. Amin. Amin. Minta ya Allah rahmati rumah tanggaku, bahagiakan rumah tanggaku, ya, lindungi anak-anak saya, berkahi penghasilanku. Minta kepada Allah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz atas petuahnya. Semoga dengan kisah dan petuah dari Ustadz Dasat Latif yang diberikan hari ini akan menguatkan keimanan kita dan insya Allah akan membuat keluarga kita menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali tentunya masih dari Kota Makassar hanya di program Gaspol Sahur. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.